Shalom sahabat BOC yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Renungan Santo dan Santa pada hari ini tanggal 4 November 2021 bersama dengan saya Frater Junaidi SSCC. Pada hari ini Gereja Universal memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup dan juga pengaku iman. Marilah kita sejenak mendalami kehidupan dari Santo Carolus Borromeus sehingga kita tahu panggilan, karya dan juga pengaruhnya dalam kehidupan gereja kita sampai saat ini. Berdasarkan sumber dan data yang saya peroleh dari internet, Santo Carolus Borromeus dilahirkan di Istana Rocca d'Arona, tepi Danau Maggiore, Italia pada tanggal 2 Oktober 1538. Ia merupakan anak keluarga bangsawan dan juga putra kedua dari 6 bersaudara. Ayahnya, Ghiberto Borromeo, merupakan seorang yang saleh dan berbakat, sedangkan ibunya, Margherita de Medici, adalah saudari Paus Pius keempat. Di kemudian hari, Carolus menjadi kardinal dan uskup agung Milano. Dari seluruh kisah kehidupan dan dikatakan bahwa Carolus sudah ditentukan Tuhan sejak lahirnya untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Kurang lebih 40 tahun setelah adanya reformasi Protestan, Tuhan menggerakkan Carolus untuk membantu Paus dalam usahanya memperbarui gereja. Pada usia ke-22 tahun, Santo Carolus sudah diangkat menjadi kardinal oleh pamannya, yaitu Paus Pius keempat. Pada saat itulah Carolus juga menjabat sebagai sekretaris negara. Ia pun menjadi orang penting di Kuria Roma. Namun seiring berjalannya waktu, Carolus meminta kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, sehingga ia dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk memperbarui keuskupannya, yaitu keuskupan Milano. Sahabat BOC yang terkasih, sejarah panggilan Santo Carolus Borromeus dimulai setelah kakaknya meninggal dunia secara mendadak. Setelah kakaknya meninggal secara mendadak, Santo Carolus memutuskan untuk mengikuti suatu retret khusus. Kemudian ia menjadi imam dan mulai hidup secara radikal. Salah satu hal yang paling menonjol dalam hidupnya ini ialah hidup doa yang baik dan teratur. Santo Carolus sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdoa. Bahkan dalam pengajaran dan khotbahnya pun ia seringkali menekankan betapa pentingnya hidup doa yang baik secara pribadi maupun secara komunitas. Santo Carolus juga tidak lupa untuk menghayati sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja, terutama sakramen pertobatan. Hal ini dapat dilihat melalui hidup sehari-harinya, di mana Santo Carolus sangat rajin untuk mengakukan dosa-dosanya. Di samping hidup doa yang baik, hal lain yang dapat kita teladani adalah semangatnya untuk melakukan mati raga yang keras. Hal ini ditunjukkannya melalui semangatnya dalam menyangkal diri dan berpuasa. Selain itu, Carolus juga menekankan perlunya hidup secara sederhana kepada staf keuskupannya pada waktu itu.
Karolus juga menegaskan agar mereka menghayati suatu corak hidup yang lebih sederhana, disertai dengan semangat doa dan mati raga. Santo Carolus Borromeus juga dikenal sebagai seorang pemeran utama dalam Konsili Trente. Bahkan keberhasilan Konsili Trente itu merupakan hasil jerih payahnya. Ia berusaha keras meneruskan Konsili Trente dan mendesak agar keputusan-keputusan konsili itu dilaksanakan. Dalam hubungan itu, ia meminta Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk membaharui keuskupannya, Keuskupan Milano, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi. Meskipun masih muda belia, Carolus sangat menyadari kebutuhan umatnya pada zaman itu. Di masa itu, hidup keagamaan umat sangat parah. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan membuat tanda salib saja pun tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Para imam tidak bisa berkhotbah karena tak terdidik baik dalam hal pewartaan iman. Pada tahap awal usahanya dalam memperbaharui umat di keuskupannya, yaitu Keuskupan Milano, Santo Carolus Borromeus menemukan hambatan, yaitu bahkan usahanya hampir kandas karena ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tetapi ia pantang menyerah dan senantiasa berbicara dengan penuh keyakinan. Untuk memberantas kebutaan anak-anak dalam hal keagamaan, ia mendirikan sekolah-sekolah minggu. Ia membuka seminari-seminari keuskupan untuk menggembleng para calon imam yang tangguh. Itulah seminari model pertama. Dengan usaha-usahanya itu, ia berhasil menyalakan api semangat Kristiani dalam hati umatnya dan membuat Kristus dicintai lagi. Dengan kondisi gereja yang demikian dan juga dengan usaha-usaha yang dilakukan Santo Carolus Borromeus dan halangan-halangan yang ada di dalam pelayanan dan juga karyanya tersebut, pengaruhnya ternyata tidak terbatas di dalam wilayahnya sendiri. Hal itu terbukti pada tahun 1576 ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas. Tempat tinggalnya dijadikan sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Selain itu, ia masih juga menangani tugas-tugas berat lainnya. Ia banyak mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah yang lain seperti Italia, Switzerland, dan lain-lain dalam usaha mengatasi kerisauan di dalam tubuh gereja akibat reformasi Protestan dan timbulnya bid'ah-bid'ah. Santo Carolus berusaha kembali memekarkan kehidupan menggereja di daerah-daerah yang telah lemah semangat imannya. Namun, ada saja orang-orang yang menentang kebijaksanaannya tersebut. Beberapa biarawan yang tidak mau ditertibkan berusaha melawan melalui pembunuh bayaran. Untunglah ia selamat. Ia disukai banyak umat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milano. Pemerintah sendiri
yang seharusnya merasa beruntung dan oleh sebab itu harus berterima kasih kepada Santo Carolus, malah kurang menyukainya dan juga menfitnahnya. Dan untunglah Santo Carolus Borromeus dilindungi oleh Paus. Memang berbuat baik amat banyak cobaan dan juga rintangannya. Dunia sepertinya iri atas semua keberhasilannya. Namun iman dan ketabahannya tetap membuat Santo Carolus berdiri tegak dalam prinsipnya. Saudara dan saudari terkasih sahabat BOC, pekerjaan berat ditambah penderitaan-penderitaan yang ditanggung oleh Santo Carolus Borromeus merongrong kesehatannya. Dan akhirnya Santo Carolus wafat di Milano pada tanggal 3 November 1584 dan dimakamkan di Katedral Milano. Sahabat BOC yang terkasih, demikianlah kisah hidup, panggilan dan juga pelayanan dari Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus sungguh pribadi yang luar biasa dan juga taat kepada nilai-nilai Injili dalam pelayanannya, dalam usahanya untuk memperbaiki kehidupan iman umat pada waktu hidupnya. Dari contoh dan juga semangat hidup Santo Carolus Borromeus, kita dapat belajar bahwa mengikuti Yesus Kristus dalam Gereja Katolik berarti menghayati ajaran Injil secara radikal dan tanpa kompromi sedikit pun. Mengikuti Yesus dan menghayati ajaran Injil juga sepatutnya dilakukan sesuai dengan status hidup kita, dengan panggilan hidup yang kita pilih masing-masing, hingga pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan hidup manusia, yaitu persatuan dengan Allah Sang Penciptanya. Baiklah sahabat BOC yang terkasih, demikianlah permenungan Santo Santa pada hari ini. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan dan juga semangat untuk melayani kepada siapapun orang-orang di sekitar kita, dan juga tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat terus wartakan cinta kasih Injil kepada seluruh orang dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom dan sampai jumpa di lain kesempatan.